Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga untuk kalian yang sakit segera diberi kesehatan lagi. Oke, pada vlog motor kali ini kita akan melihat sebuah proses penggantian velg ya. Velg dari CB150R Streetfire, dari orinya, dari OEM-nya diganti menggunakan velg tapak lebar. Velg racing ya, itu depan ukuran 3 inch, belakangnya 4,5 inch. Bagaimana proses pasangnya dan perlu apa aja sih kalau mau mengganti velg sepeda motor itu, bagaimana penggantiannya? Oke, kita langsung saja ke bengkel. Oke, cus. Ya, kita sudah di bengkel. Ini ya velgnya. Nah, ini velg belakangnya. Nah, untuk yang depan tuh ini ya. Ini mereknya Axio. Ya, ukurannya sudah saya sebutkan tadi, yang depan 3 inci, yang belakang ini 4,5 inch. Nah, untuk ganti velg itu kita butuh apa aja? Ini sekalian ganti ya, karena part-partnya masih original semua. Nah, untuk gearnya ini yang depan mereknya nggak tahu apa ini. Ukurannya pakai 15, ukuran standarnya ya. Cuman kan mungkin standarnya udah lancip-lancip gitu, udah aus, jadi sekalian aja diganti. Terus yang belakang juga diganti nih. Dari awalnya ukuran 45 diganti jadi 46 ya, kayak ini. Ini mereknya Triple S. Untuk ini kan diganti jadi 46, itu untuk ngejar ini akselerasinya. Jadi kan beban di velg itu udah bertambah. Nah, untuk mengakali itu ya diganti gearnya, yang belakang diganti yang besar ini ya. Nah, kalau yang depan ini sengaja tetap 15 karena kalau diganti 15 sepengalaman saya itu bikin rantainya cepet kendor gitu. Nah, kemudian kalau gearnya ganti, kan ganti gear set tentu saja bersama rantainya. Nah, untuk rantainya ini dia pakai TK ya. Nah, ini TK ini kayak gini ya. Ini orinya semua ya, 428. Ini panjangnya pakai 130. Itu ya 120. Cukup itu nanti dipakai, paling nanti sisa sedikit itu dipotong. Kemudian yang ini nih, ini opsional ya, ini kalau ganti cakram itu. Nah, ini dia pakai merek KTC. Nah, untuk kalian yang mau ganti cakram yang floating gini, model floating gini yang lebar gini, kalau misal PSM kan sekarang harganya sekitar 500-600 ribu. Nah, kalau misal mau yang lebih murah dan bentuknya ya hampir mirip lah ya, ini bisa pakai KTC. Ini harganya cuma 385 ribu. Ya, ini bisa jadi solusi. Nah, kalau ganti piringan gini ya aslinya juga pengaruh juga kalau udah ganti velg yang lebih lebar itu, karena biar pengeremannya lebih maksimal saja gitu. Nah, di sini sama ya, udah dapet bracket juga, kan nanti lebih mundur itu buat ininya, buat kalipernya. Ketika dikasih bracket seperti ini bersama dengan spacernya ini ya. Misalkan kalian pengen lebih jelas lagi bagaimana kalau mengganti velg sepeda motor jadi velg tapak lebar yang lebih lebar, intinya itu bisa diperhatikan lagi hal-hal yang harus diperhatikan. Itu apa saja bisa dicek di video di sini. Itu video pertama dari Sweet Otomotif ya. Pembawaannya mungkin masih seperti itu, saya mohon maaf. Intinya ya semoga tetap tersampaikan lah maksud yang saya sampaikan itu bisa diserap. Intinya tips untuk mengganti velg sepeda motor menjadi velg yang lebih lebar lagi, dari velg tapak lebar. Berani Pak Ibu. Songo. Ya, kalau Pak Irwan
Ya, untuk harga velgnya ini untuk barunya, untuk velg Axio 3 inch 4,5 inch itu untuk velgnya saja harga sekitar 1,6 sampai 1,8 juta. Nah, yang di video ini dapat harganya itu ya karena dia bekas tentunya lebih murah. Mohon maaf untuk tidak saya sebutkan, takutnya nanti merusak harga pasaran. Masalahnya berarti cikon jero tak mur sore iki ora tak iki apa iki digonya ada orang. Ini sisa ruang ban dengan swing armnya segini, tipis banget kan. Ya, barusan adalah proses dari pemasangan velg tapak lebar ke Honda CB150R ini. Prosesnya begitu ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, untuk speknya ini pakainya velg Axio ya, yang depan 3 inch, belakang 4,5 inch. Itu lebarnya. Nah, untuk depan ini dia profil bannya ukuran 110 70 ya, R17 tentunya. Dan untuk belakang itu 150 60 R17. Nah, ini untuk belakang ini sudah ukuran maksimalnya itu segitu. Kalau untuk dipasang di swing arm bawaannya ya, swing arm orinya dia maksimal segitu. Kalau dikasih ukuran 160 60 itu dia udah mentok itu sama rantai sama swing armnya. Makanya pakai 150 60. Nah, kalau tanya kalau ukuran 140 gimana? 140 70 masih masuk, 130 70 itu bannya yang kurang ini ya. Bannya jadi apa ya istilahnya papa gitulah ya. Velgnya terlalu besar kalau 130 70. Makanya kalau ukuran yang disarankan untuk yang belakang itu buat velg 4,5 inch mulai dari 140 70, 150 60, kalau 150 70 itu ya masih oke juga. Nah, yang kalau mau ganti 160 60 itu harus ganti swing arm juga, atau mau di swing armnya mau dicoak juga bisa. Nah, kalau masalah PNP enggaknya itu ya PNP ya, dari mulai as rodanya dia ori semua, pakai orinya, lahar-laharnya juga masih pakai yang bawaan, terus belakang karet angkatnya masih pakai punya bawaannya dia ya, sama navgear juga masih. Nah, di sini yang diubahkan cakramnya, piringannya ini, jadi nggak apa-apa kalau mau pakai yang orinya. Cuman menurut saya lebih bagus diganti juga ya ke pakai yang model floating gini. Kalau pakai orinya itu kayak jomplang banget lah ukurannya, sama velgnya kekecilan gitu piringannya itu. Nah, ini PNP, cuman dia ada bracketnya ini. Nah, ini dilihat ya, spakbornya masih menggunakan bawaannya dia, masih OM-nya. Nah, ini bisa pasang begini itu. Kalau biasanya kan diganti spakbornya pakai yang aftermarket yang dijual di toko-toko aksesoris atau di bengkel-bengkel aksesoris itu yang model Ninja 250, model-model yang lain lah gitu, yang lebih lebar biasanya diganti gitu. Nah, kalau misal kalian masih pengen tampil original OEM look gitu ya, masih pengen pakai orinya, ini caranya itu ya di bagian dalamnya sini itu dipotong, dicoak, digerinda gitu. Nah, kalau misalnya pengen ganti dan gantinya itu yang ori juga biar masih OEM look, itu bisa pakai punyanya NCB atau punya CBR ya, yang lebih lebar
ya tentu juga nanti ada sedikit penyesuaian lah kalau itu. Dan untuk rasanya bagaimana sih kalau sudah ganti velg lebar dan ban gambot seperti ini? Ya tentu kalau misal kalian dari pertama ganti itu langsung pakai itu rasanya berat banget buat belok ya, karena bannya jadi besar dari ukuran standarnya yang mungkin kalian masih standar itu 80-90 ya. Di sepeda motor All CB ini orinya bawahnya segitu, jadi diganti ke 110-70 kan rasanya lebih berat. Nah itu nanti buat belok-belok ini sedikit penyesuaian karena terasa lebih berat. Nah dari performanya sendiri pasti jadi lebih berat juga. Nah untuk mengakali itu maka dari gear juga harus diganti nih, yang dari semula bawaannya itu 1545 itu diganti bisa 1546, 1547 gitu ya, selera lah intinya. Yang belakang digedein, kalau mau ngecilin yang depan juga oke, cuman kalau dikecilin sih paling pakainya 14 aja udah cukup. Nah untuk handling buat cornering gitu jelas jadi tambah enak, tambah mantep. Ya nggak ada ragu-ragu lagi kalau melibas-libas tikungan gitu ya. Ya udah, selain itu dari rasa percaya diri jadi tambah nih, buat kayak tambah gagah gitu ya, tambah bagus lah kaki-kakinya dari yang semulanya kelihatannya kecil banget ya menurut saya. Ya jadi lebih meningkatkan percaya diri. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, serta kalau kalian menyukai video ini tekan tombol like-nya, serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, atau ke siapapun. Nah, follow juga Sweetomotif di sosial media ya. Untuk Instagram ada di sweetomotif_id, dan untuk Facebook ada di sweetomotif.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau!